Alhamdulillah rabbil alamin la ni'matika ya Allah salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi, sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Salah samarat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Tahu asbabul wurudnya wirid subhanallah ini? Udah? Yang masih ingat, yang nanti pernah sampaikan, barang siapa membaca tasbih yang baru saja kita baca bersama 3 kali saja, mengalahkan zikirnya, tasbihnya, wiridnya seorang dari subuh hingga terbit matahari. Begitu Rasulullah berangkat ke masjid, Juwairiyah, salah satu istri beliau, masih di hamparan sajadah. Pulang dari masjid, ternyata istri Rasulullah masih di hamparan sajadah untuk berzikir kepada Allah. Lalu Rasul katakan, apa yang kau baca wahai istriku? Aku membaca seperti ini ya Rasulullah. Lalu Rasul katakan, barang siapa membaca Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi 3 kali, maka tasbih itu mampu mengalahkan zikirmu dari mulai subuh hingga waktu duha. Allahu Akbar. Ya, diamali. Kalau kita nggak sempat zikir, andai kata memang ada kesibukan yang sehingga kita harus berangkat dalam safar kita, maka minimal ayat kursi dan tasbih itu, ya. Kemudian ada lagi hadis ini untuk anak-anakku semuanya, nanti ketika saat berumah tangga, saat berkeluarga, ada masalah yang menerpa hidup dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, masalah ekonomi, ini juga bisa diamalkan, ya. Ini insya Allah menjadi ilmu yang akan kita amalkan, dzikir yang kita akan wiridkan. Apa itu? Yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Asbabul wurud-wurudnya tasbih ini, dzikir ini berkaitan dengan seorang sahabat yang beliau mengeluhkan masalah ekonominya, usahanya. Jadi dia bekerja, tapi hasil daripada kerjanya nggak memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Income yang ia dapat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu mengadu kepada Rasulullah, bagaimana supaya kami dapat mendapatkan rezeki yang rezeki itu mampu dan bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya? Apa kata Rasulullah? Barang siapa membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ah marrah. Berapa kali? 100 kali. Qabla iqamatis subuh, sebelum kumandang iqamat subuh, maka Allah akan berikan, kucurkan rezeki yang tanpa batas untuknya. Subhanallah. Ternyata apa yang terjadi, anak-anakku? Begitu sahabat itu melakukan dan mengamalkan hijayah yang disampaikan Rasulullah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku bingung, harus ku kemanakan harta yang sebanyak ini. Kebingungan akhirnya tadi, kekurangan. Begitu mewiridkan zikir ini, tasbih ini, ternyata sahabat ini kaya raya, sampai kebingungan, mau disedekahkan kemana lagi ini? Ya, amalkan, praktekkan, insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita sebagai anak yang masih studi di ma'had seperti ini, kita yang melakukan, kita yang mengamalkan, insya Allah orang tua yang meraih keberkahan rezeki itu. Sehingga rezeki itu pun akan
tersampaikan kepada kita. Yang tadi kirimannya sebulan berapa? 500. Begitu anak-anak mewiridkan itu, besok dikirim 2 juta 1 bulan. Kaget kan kita? Loh, papi, kok 2 juta? Kata ayahnya, ayah nggak tahu nak, begitu banyak rezeki yang datang min haitsu la yahtasib. Mungkin dari tahajud muna, mungkin dari wah anak itulah, oh iya ya, saya mengamalkan doa ini, tasbih ini, zikir ini yang pernah diajarkan Rasulullah melalui Abi. Subhanallah, besok lagi sebulan kemudian dikasih 3 juta. Beli HP baru, alhamdulillah HP-nya disita. Tuh. Baik, lanjut. Sudah tasbih 2 ini amalkan. Ilmu yang manfaat itu ilmu apa? Ilmu yang kita saat dapat lalu kita amalkan. Manfaat, dan lebih manfaat lagi ketika saat kita ajarkan, sampaikan kepada yang lain. Syukur kemudian pulang nanti anak-anak sampaikan kabar berita gembira ini kepada ayah kita. Pak, saya dapat amalan ini dari hadis Rasulullah yang sampaikan Abi. Coba kalau memang bapak saat ini lagi drop, turun income-nya dalam usaha ayah atau bapak ibu, ayo coba dikirkan ini. Makanya di masjid-masjid tuh sebelum subuh sering kan dengar itu. Itu ternyata sahih dari Rasulullah yang menyampaikan, bukan dari karangan mereka. Makanya ketika di ma'had ini minimal 100 kali tasbih baru iqamat. Gimana tasbihnya tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali itu? Nah, tasbih di tangan semuanya sebelum iqamat, sebelum 100 kali jangan komat dulu Musa. Ya. Jabal, zikir dulu. Ya, khusus untuk antara bainal adzan wal iqamah, khusus salat subuh, semua wirid zikir itu semoga Allah berkahi. Karena apa? Kita hidup di dunia perlu fasilitas untuk dakwah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Fasilitas itu adalah diantaranya adalah keberkahan rezeki itu. Ya, insyaallah kita ngamalin sekarang, mudah-mudahan kalaupun nggak tahun ini, tahun berikutnya yang jelas kita menanam saat ini pasti akan mengunduh. Saat ini kita menanam pasti suatu saat akan mengunduh. Kita hari ini menanam pasti suatu hari pasti akan memanen. Ini aja nggak bisa. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya lillahi bagi Allah Ta'ala maha tinggi Allah, malakan, ada seorang malaikat. Jadi malaikat itu sebagai utusan yang sampai saat ini memenuhi tugasnya sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah. Malaikat Israel, apa tugasnya? Nyawa siapa dulu? Wahid. Nyawa siapa dulu? Israel. Mikael? Kok memberi? Jangan memberi, membagi. Yang memberi siapa? Apa tugasnya Mikael? Mungkar
Allah Karim. Tugas-tugas malaikat nggak apa? Ya ulangi dari awal. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail apa? Israfil, Israel, Malik, Ridwan, Raqib, amal kebaikan, Atid, mungkar, menanyai dalam Quran, nakir, memukul bagi mereka yang tidak bisa menjawab. Mungkar, nakir, kemudian terakhir berapa? Sudah berapa? Baru 9, 10. Ridwan, apa Ridwan? Penjaga surga, sudah tadi. Ya minimal tahu kenal. Nanti ketika saat meninggal itu malaikat pun mengenali kita. Kalau kita nggak kenal mereka, tak kenal maka tak sayang. Begitupun ente siapa? Kok berani-berani manggil? Nah, kalau kita sudah wiridkan setiap hari sebelum membaca Al-Quran, kita hadroh kepada para malaikat. La hadrotin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada wa jami'il malaikatil muqarrabin. Itulah tujuannya supaya apa? Di dunia kita sebut nama-nama malaikat itu. Ketika saat kita meninggal, malaikat itu kenal baik dengan kita. Oh, inilah orang-orang yang selalu menyebut namaku. Inilah orang-orang yang selalu mendoakan aku. Coba. Senang mereka bertemu dengan kita, karena yang selama ini mereka tidak bisa bertemu langsung. Tatap wajah, tatap muka, bicara, dialog. Saat kita meninggal, karena kita terus mendoakannya, maka malaikat pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jami'il malaikatil muqarrabin, anbiya wal mursalin, syuhada sholihin. Nah itu biasanya Jong, kalau membaca Al-Quran awali. Ini yang puasa hijayah Quran kapan mulainya Dok? Ya kemarin berapa ya anak santri yang menghadap Abi yang mau hijayah Quran siapa? Abi lihat tanggalnya. Muharram tanggal 1 ya mulai ya. Muharram tanggal 1 berarti sudah ya hari ini ya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 3. Oh belum. Berarti tanggal 10 Agustus pas bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Yang mau puasa Quran mulai tanggal 1 ya, awal bulan, mau Muharram, mau Dzulhijjah, mau Safar, mau Rabiul Awal, tapi harus tanggal 1 Hijriah, bukan pakai tanggal 1 Masehi ya, 1 Agustus, 2 Agustus. Nah itu 17-an libur puasanya. Ini udah siap-siap semuanya. 17-an udah siap semua Dok? Tugas-tugasnya udah Meli, tugasnya udah dibagi. Itu kenapa? Ini bentar lagi Agustusan dibagi ya. Komandan upacara siapa? Jabal. Penarik bendera Elsa. Biar ketarik aja, ditarik ke atas. Ya, dibagi pembacaan teks proklamasi. Nggak usah pakai sepatu, sendal aja, jepit, pakai sarung ya. Jadi kita akan menampakkan kekhasan santri. Jangan santri pacar biasanya pakai sarung ngedobor, begitu upacara pakai celana. Kita akan tunjukkan kekhas kesantrian kita, tetap pakai sarung. Kalau aja yang pakai jubah ke jubah, tapi harus pakai alma mater ya. Alma maternya belum jadi ya, belum dikirim. Insya Allah cepatnya ya. Tugas ya Dok, Gendok. Ini jangan siang-siang, pagi aja. Pagi habis subuh kemudian mandi, setelah mandi langsung ke lapangan.
ya tugasnya. Segera ya, Abi tunggu sampai ini tanggal berapa sekarang? Agustus 3, tanggal 6 itu sudah persiapan semua, sudah ada tugas-tugas masing-masing, sehingga nanti tidak mendadak yang dapat tugas itu, sehingga ada persiapan. Jadi hubul waton minal, karena bagian daripada keimanan itu adalah mencintai tanah air. Bukti cinta kita ya saat kemerdekaan yang dulu kita nenek kakek kita dijajah mati-matian, Belanda Jepang menduduki tanah air kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa boleh sekolah, apalagi anak putri, nggak boleh mondok, nggak boleh nyantri, harus dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kalau udah itu aja 3 tempatnya dijadikan budak pelampiasan syahwat nafsu oleh penjajah. Nggak boleh kemana-mana nama penjajah. Suaminya, para bapak-bapaknya suruh kerja, paksa suruh kerja tapi nggak dibayar. Tidak hanya 1 minggu, 1 bulan, tapi bertahun-tahun namanya. Kayak apa itu? Zaman penjajah itu. Nah sekarang syukur kepada Allah. Dengan cara apa? Kita akan mendoakan para pahlawan yang gugur membela bangsa kita. Ya, kita tinggal menikmati hadiah dari Allah melalui para pahlawan. Nah ini diantaranya kita akan nanti sampaikanlah mendoa untuk mereka, karena man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Orang yang tidak pandai mensyukuri terima kasih kepada manusia, dia pun tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Apapun harus terima kasih, ya. Dan sekecil apapun kita dikasih teman kita, minimal lah terima kasih ya. Jangan dikasih dikit banget, udah dikasih dikit banget, mending dikasih, ya. Biasakan terima kasih. Itu suatu hal yang simple tapi akan berkesan. Itu tuh, ya Allah, kalau dikasih itu terima kasih, nggak dikasih pun terima kasih, ya. Ngasih pun terima kasih. Terima kasih apa? Terima kasih engkau mau menerima pemberianku. Allahu Akbar. Hebat ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat muwakkalan. Muwakilan atau muwakkalan? Muwakkalan, yang ditugaskan, yang diwakilkan, bi dengan man kepada seseorang, yaqulu yang berkata, yaqulu yang membaca, yaqulu yang membaca. Awalnya berkata, membaca apa? Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Fa, maka, man barang siapa, qala membaca, ha kepada arhamar rahimin, salasan 3 kali, salasan 3 kali. Qala, maka berkata, lahu kepadanya, siapa yang berkata? Al malaku, malaikat tadi, malaikat yang ditugaskan. Inna arhamar rahimin, inna sesungguhnya arhamadat yang maha paling pengasih, arrahimin, arrahimina di antara para pengasih. Qad akbala alaika, qad akbala alaika fas'al. Allahu Akbar. Apa kata malaikat? Qad, benar-benar, akbala, dia telah menghadap, dia telah berada di hadapan, alaika kepada kalian, fas'al, maka mintalah. Apa kata malaikat? Hei hamba-hamba Allah yang telah engkau mengucapkan arhamar rahimin, sungguh Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat rahmat sekarang ada di depanmu, di hadapanmu, mintalah apa yang kau minta. Maka setelah membaca pada Asmaul Husna, memang disunahkan, dianjurkan untuk berdoa, karena Arhamur Rahimin salah satu sifat nama Allah Asmaul Husna yang paling di awal.
Ayo. Nas'aluka ya man Iya, cukup. Rahman Rahim. Kemudian ada lagi lantunan kalimat yang Rahman Rahim kemudian diulang terus menerus. Ada kan? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya siapa yang membaca 3 kali saja, maka Allah akan segera menjawab semua permintaan-permintaan hambanya. Malaikat telah memberitakan, menyampaikan, silahkan kau minta kepada Allah, karena Ya Arhamar Rahimin, Arhamur Rahimin, Allah yang punya sifat paling penyayang sekarang ada di hadapan kalian semuanya. Ya, Subhanallah. Baik, maka di antara walillahi asmaul husna fad'uhu biha, di antara kita ingin mendapatkan kemudahan dalam terijabahnya doa kita, salah satunya adalah diawali dengan asmaul husna. Kalau tidak semuanya nama-nama Allah yang indah 99 itu, minimal nama salah satu di antara asmaul husna. Misalnya kita minta rezeki, maka sebut boleh kita ngambil salah satu sifat nama Allah, Ya Razak, Ya Razak urzuqna rizqan halalan thayyiban mubaraka kama razaqaka ibadak. Atau ya Allah, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya Allah yang Maha pemberi rezeki, Ya Razak, karuniakan rezeki kepada hamba, orang tua hamba dengan rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, sebagaimana rezekimu itu engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya, seperti itu sebut. Tapi lebih utama asmaul husna keseluruhan, lalu berdoa. Ya, yang seperti kita kumandangkan setelah selesai apa? Salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sumunya lillahi, kepunyaan Allah Ta'ala maha tinggi Allah, ma akhoda, ma tidaklah akhoda dia mengambil, wa dan lahu baginya ma apa-apa atau yang dia berikan. Allah berhak mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Wa kullu syai'in, wa dan kullu setiap syai'in sesuatu, indahu di sisi Allah. Bi ajalin, ada masa, ajal, ada masa, ada waktu, musamma yang ditentukan, musamma yang ditentukan, ada waktu yang sudah ditentukan, termasuk umur kita. Ada ditentukan ini, misalnya umurnya Baim sekarang umurnya berapa? 16. Misalnya Baim udah ditulis oleh Allah ya bahwa Baim nanti umur 17 tahun meninggal. Ya, itu namanya ajal. Udah ditulis oleh Allah. Tapi kita nggak tahu, Baim pun nggak tahu. Kalau tahu, Baim pasti nangis sekarang. Ya, tapi semua dalam rahasia Allah. Nggak ada satupun di antara kita. Kalau itu ternyata benar Baim, ternyata Allah sudah putuskan Baim 17 tahun meninggal, maka Baim siap-siap mulai sekarang. Wajahnya udah kelihatan itu. Ya. Rezeki, jodoh, ini jodohnya pun udah ditentukan nih semuanya. Hisham mungkin sama Muti'ah, andai kata udah ditulis, ya, udah ditulis semuanya. Terus siapa? Tolib sama siapa? Lala, udah ditentukan. Fuad sama Kafka, di sana udah dituliskan. Makanya jangan sampai risau. Nanti jodoh saya siapa? Jangankan manusia, burung aja punya jodoh. Mungkin aja punya jodoh, Markona sama Lido.
Itu beranak udah. Ya. Semua wa khalaqnakum azwa juga dalam surat At-Tur juga disampaikan. Gimana ayatnya? Was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Surat Ad-Dariyat ya. Terus wal ardu farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin. Dengarin dengan keimanan, dengarkan dengan keimanan. Coba, maka jangan risau. Aku belum punya jodoh-jodoh, kapan ya Allah? Dari ujung timur sampai ujung barat, selatan, utara, dari musim durian sampai musim rambutan, ya Allah. Kemana jodoh saya ya Allah? Akhirnya Ayu Ting Ting nongol. Kemana, kemana, kemana? Allah. Semua udah ditentukan. Bahkan ketika enggak jodoh kita, itu enggak dikasih oleh Allah, enggak diizinkan oleh Allah. Tulisannya misalnya Hisam sudah sama Muti'ah, tiba-tiba Muti'ah dilamar sama Fuad, enggak mau, sama siapa? Baim Wong enggak mau, ya, sampai dilamar oleh siapa namanya itu? Ashraf, nggak mau juga. Nah ternyata apa? Hatinya Kafka, siapa tadi hatinya? Muti'ah itu ternyata sudah ditutup, dikunci oleh Allah. Muti'ah, jangan pernah engkau nerima selain Hisham yang sudah aku jodohkan untukmu. Tak tinggal. Ada kan begitu? Dilamar ini nggak mau, lamar ini nggak mau, lamar. Yang laki-laki pun begitu. Nanti malam nanti malam 17 Agustusan deh. Nanti kita akan setelah 17 Agustusan kita akan nonton layar lebar. Putra putri, biar sambil siapin aja Sprite sama kacang. Ya, nonton lebar judulnya itu luar biasa. Abi baru tahu kemarin itu melihat Abi mutar itu ayat-ayat cinta 2. Ternyata di situ ada judul Cita Cinta Muslimah, bagus sekali. Apa judulnya? Cita Cinta Muslimah. Itu subhanallah. Jadi hidup di pesantren. Nah, ceritanya, kisahnya, seorang wanita ini punya pacar ganteng, kaya. Dia seakan-akan terpenjara karena di pesantren nggak bisa pacaran lagi. Gimana kisah berikutnya? Tunggu nanti. Nah. Pas, ini untuk anak-anak pas sebagai motivasi. Luar biasa. Jadi meninggalkan sesuatu karena Allah ganti yang lebih baik baginya. Ini karena meninggalkan, wah seru ceritanya, subhanallah. Aku yakin pasti pada nangis semuanya. Siapin ember aja. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Kita fokus jodoh sudah ditentukan Allah, sudah ditulis semuanya. Jangan khawatir Hisham, sudah ditutup hatinya Muti'ah. Untuk Hisham seorang. Ya Abi kan begitu kan dulu kan. Abi suka, ada rasa suka, rasa cinta kepada seseorang dulu di Kalimantan Barat. Abi waktu dakwah ke Malaysia mampir di Pontianak. Situ transit karena membuat paspor di sana waktu itu. Abi ngisi kajian ibu-ibu muslimah. Begitu ngisi kajian ibu muslimah, ada ibu-ibu yang dekatin Abi itu. Ustaz, mau nggak sama anak saya? Wah, lihat dulu Bu. Jangan asal mau aja. Ya, boleh. Makanya kalau ketika saat nikah jangan asal mau aja. Ya, boleh
menentukan pilihan, boleh menolak, boleh memilih. Jangan asal mau, nanti menyesal. Makanya ketika saat ta'aruf itu boleh ya, antara calon suami, ini calon istri, orang tua kemudian menyuruh kepada si genduk itu. Misalnya Hisham tadi ngelamar ke rumah Pak Ari. Pak Ari punya istri namanya Bu Ari. Pak Ari, Bu Ari, saya Hisham. Maka Pak Ari sama Bu Ari ngomong, "Nduk Mutiah, siapkan air, Nduk, untuk Mas Hisham nih." Nah, kemudian Mutiah keluar. Yang Mutiah yang biasanya pakai cadar, maka wajib untuk membuka cadarnya ketika saat menghidangkan air itu. Kemudian Hisham boleh melihat dan memandang wajah Mutiah. Dari muka sampai ke kaki. Lihat. Kaki lagi ke atas. Atas ke bawah lagi. Iya. Kemudian diminum Hisham airnya, minum. Setelah diminum, kok Hisham merasa belum puas karena baru memandang sebentar gitu kan, terus masuk lagi Mutiah, maka boleh Hisham minta. Caranya gimana? Airnya habis nih, Pak. Nah, akhirnya Pak Ari langsung ngomong, Mutiah, Muya, air kembali. Nah, saat itulah Hisham boleh memandang. Nah, lebih dari itu nggak boleh, apalagi megang, apalagi berdua, harus ditemenin. Nah, saat itu pun orang tua, ayah, ibu tidak boleh mengizinkan untuk dibawa pergi. Misalnya Hisham ngomong, "Pak, boleh saya bawa Pak keluar sebentar?" No, wajib orang tua seperti itu. Sebentar aja Pak, paling di situ deket Pak D situ. Enggak boleh, wajib begitu. Akhirnya Hisham ngomong lagi, "Pak, nanti tak beliin mie ayam ya Pak, tak bawa sebentar." Ya udah, nggak apa-apa. Bisa disogok dengan mie ayam. Nggak boleh, apapun yang dibelikan, apapun dijanjikan, nggak boleh. Kalau mau silakan di rumah. Ini calon ibu, calon bapak. Kalau punya anak seperti itu, ya nggak boleh kemana-mana, apalagi dikewer-kewer, kendor nanti. Oh, nggak boleh kemana-mana. Itu seperti itu caranya. Ya, ta'aruf. Tapi kalau santriwati ini nggak usah ta'arufan. Nggak usah ta'arufan. Mahdi kemana nggak kelihatan? Hah? Apa pakai bahasa Arabnya? Nah, biasain gitu. Kalau perempuan munawibah, masa laki-laki munawibah? Ya. Kalau putra putri, saya kira udah setiap hari ketemu ya. Wajahnya nggak asing ya. Kayak Hisham sama Mutiah, insya Allah nggak asing lagi. Baim sama Kafka ya sudah saling mengenal. Jadi nanti ketika mau nikah, nggak usah ta'aruf, sudah jadi itu. Misalnya Kafka tiba-tiba datang Mas Baim ke rumahnya, kemudian orang tuanya Kafka ngomong sama Kafka, "Kafka, ada Mas Baim mau melamar kamu, mau nggak?" Mau Pak. Karena sudah kenal. Tapi Kafka jangan bilang mau tapi sebelum kenal. Ya, udah tahu karakternya, tahu perilakunya, tahu kesolehannya, ya kan, tahu segala. Tapi kalau memang Kafka tahu bahwa Baim ternyata tidak baik, setoran nggak pernah setoran, jamaah nggak pernah jamaah, maka ketika saya datang ngomong apa adanya, "Pak, saya nggak mau Pak, saya sudah ada pilihan yang lebih soleh daripada Kak Baim, apalagi Mas Baim sudah diputuskan oleh Allah 17 tahun akan meninggal, aku tidak mau janda secepat itu Pak. Aku punya pilihan, Mas Nur Kholis Pak." Jangankan perempuan-perempuan di pesantren Pak, iya, semua mungkin aja cinta sama Kholis.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan risau tentang sudah disiapkan oleh Allah. Ya tadi kan kisah Abi kan ke Pontianak tadi. Abi suka, dia suka, tapi karena nggak jodoh harus istikharah dulu. Kita kan nggak tahu benar nggak jodoh kita. Kembalilah istikharah, minta petunjuk Allah. Benar nggak? Dilihat, oh iya, benar-benar wanita. Bukan nanti tiba-tiba benar wanita begitu keluar malah bincong. Hati-hati ini, karena banyak bincongisasi sekarang. Pakaiannya perempuan tapi kakinya laki-laki. Ya, banyak bincongisasi, hati-hati. Harus lihat benar nggak perempuan itu. Itu. Kalau nggak jodoh ternyata apa nggak jadi kan? Begitu istikharah, Abi langsung mimpi, dimimpikan oleh Allah. Abi berangkat untuk akad nikah ke Pontianak. Mimpinya jelas, persis mimpi itu, persis mimpi. Kalau itu tahu mimpi, Abi nggak mau. Ya, nggak mau ke sana gitu. Kalau itu mimpi, karena saat mimpi itu nggak tahu kalau Abi itu mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya Abi berangkat sama orang tua, abah, umi, naik kapal laut. Kapal pun jelas, penumpangnya jelas, kita kenal. Ternyata di tengah perjalanan kapal itu pecah. Subhanallah, pecah berantakan karena ombak luar biasa dasarnya, dan Abi melompat ke laut. Alhamdulillah cuman mimpi. Allah, alhamdulillah ya Allah, cuman mimpi ya Allah. Alhamdulillah, untung mimpi ya Allah. Kalau beneran kayak apa itu? Dan itulah jawaban. Ibu, mohon maaf, Farid mungkin gak bisa menikahi putri ibu. Loh kok bisa? Allah memberikan petunjuk lewat istikharah. Kita jangan-jangan istikharah. Ya, apapun, Dok, selalu kita kedepankan Allah, dahulukan Allah sebelum kita minta saran orang lain. Paham, Dok? Terus ke Allah, ke Allah, ke Allah. Dan ternyata benar. Karena yang kita tunjukkan benar, mimpi juga fake. Nggak mengada-ngada, nggak boleh. Barang siapa membicarakan kebohongan sekalipun dalam mimpi, di hari kiamat nanti akan dihadirkan oleh Allah untuk mendatangkan mimpinya itu. Misalnya ngomong, aku loh tadi malam tuh mimpi ketemu, subhanallah, bidadari yang cantik jelita, putih mulus kayak kaca, sampai saya lihat makan permen aja permennya kelihatan sampai ke dada. Misalnya, ternyata bohong mimpinya itu. Di hari kiamat dia suruh menggambarkan dan menunjukkan itu. Kalau enggak disiksa oleh Allah. Coba, mimpi bohong aja ada hisabnya. Hati-hati. Jangan mengada-ngada dalam menyampaikan sesuatu, sekalipun mimpi bohong, kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Biajalin, dengan ajal atau waktu musamman yang sudah ditentukan. Fal tasbir, maka bersabarlah. Fal tasbir, maka hendaklah kalian atau kamu bersabar. Wal tahsib, dan hendaknya kamu mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa, meriwayatkan hadis Ibnu Majah an Usamah bin Zaid. Baik, itu dua hadis saja, Dok. Alhamdulillah sudah jam 8. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah setiap hadis akan menjadi nasihat yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, sehingga insyaallah akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.